Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah mau tanya, apakah orang yang berhak menerima zakat tidak diwajibkan untuk membayar zakat Buya? Terima kasih Buya atas jawabannya. Orang yang berhak menerima zakat, dilihat dong, bisa saja berhak menerima zakat tapi dia wajib mengeluarkan zakat. Zakat fitrah. Kan begitu yang dimaksud. Zakat kan ada dua macam. Ada zakat harta. Lah kalau orang berhak menerima zakat, orang berhak menerima zakat, maka bisa jadi dia juga wajib keluar zakat. Contoh zakat fitrah. Jadi cara membahasnya beda ya. Bicaralah Anda sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat dengan kriteria-kriteria. Asnaf thamaniyah, 8 golongan. Bicara tentang yang nerima zakat itu. Bicara yang wajib zakat juga ada sendiri urusannya tentang harta, ada zakat fitrah dan ada zakat jiwa, ada zakat harta. Nanti hasilnya bisa jadi orang yang dia wajib mengeluarkan zakat ternyata boleh nerima zakat. Contohnya zakat fitrah. Zakat fitrah kan syaratnya sederhana banget. Biarpun dia nerima zakat, maka dia wajib mengeluarkan zakat asalkan di hari raya tersebut dia mempunyai sesuatu yang lebih dari kebutuhan pokoknya di hari itu. Selagi dia mempunyai kebutuhan, mempunyai kebutuhan, sesuatu yang mencukupi kebutuhannya di hari itu, maka dia dianggap kaya di hari raya. Maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat mal pun juga bisa jadi orang berhak menerima zakat, tapi dia wajib mengeluarkan zakat. Contoh dalam mazhab Syafi'i, orang yang berperang di medan laga yang sukarela, dia berhak menerima zakat. Berhak menerima zakat. Amil zakat yang resmi, bukan amil-amilan yang ditegakkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Amil itu akan harus terrestu dari negara. Amil zakat yang sesungguhnya dia berhak menerima zakat, biarpun dia kaya. Artinya apa? Sisi lain dia mungkin mengeluarkan zakat ratusan juta. Cuman dia satu menjadi amil zakat, dia berhak menerima zakat. Apakah masalah dia nerima atau nerima urusan lain, yang jelas dia berhak nerima zakat. Sehingga nerima zakat karena haknya dia. Kemudian setelah itu ya sudah miliknya dia. Seorang amil zakat. Seorang yang berperang di medan laga bisa saja biarpun dia punya kekayaan, wah tokonya gede lagi ngeluarin zakat dia. Tapi dia sebagai seorang perang di jalan Allah, dia bisa diambilkan alat perangnya dari zakat dan nerima zakat untuk alat perangnya. Sah, boleh. Atau dia seorang ibnu sabil yang terhenti di pinggir jalan. Orang kaya raya dia. Tak taunya orang kaya zaman sekarang mah gampang kan, ada ATM, ada macam-macam. Orang kaya zaman dulu deh. Perjalanan dari kota ke kota itu adalah pakai jalan kaki atau mungkin pakai kuda, pakai delman begitu. Tak taunya di tengah jalan dirampok. Kehabisan bekal dia. Mampir ke perkampungan, tolong Pak bekali saya akan melanjutkan perjalanan. Saya nggak ada duit, nggak ada apa. Akhirnya orang kesana situ adalah, wah ini orang ibnu sabil, orang yang terputus di perjalanan, nggak punya bekal. Biarpun di rumahnya dia kaya raya, maka dia tidak menerima zakat. Pas dia menerima zakat rupanya, anak buahnya di kotanya sana tuh ngitung zakat, boleh. Ya itu jadi beda. Jadi tolong bahasanya beda-beda, bukan setiap yang berhak menerima zakat langsung tidak wajib zakat, enggak dong. Atau yang terima zakat tidak wajib zakat, enggak. Atau yang wajib zakat nggak boleh terima zakat, enggak ada. Jadi beda masalah itu ya, tolong dibedakan masalah-masalah semacam ini. Dan masih banyak lagi tentang apa lagi ada apa asnaf atsamaniyah yang 8 itu dirinci tidak semuanya. Kalau fakir miskin ya nggak wajib zakat, dia nggak punya apa-apa kok, fakir miskin nggak wajib zakat, tapi boleh terima zakat fitrah dia. Tapi wajib keluar zakat fitrah. Kita terima zakat fitrah fakir miskin, karena fakir miskin maka bisa jadi dia wajib zakat fitrah. Karena apa? Kaya dalam zakat fitrah itu standarnya beda dengan kaya urusan zakat harta. Kaya zakat fitrah pokoknya yang dia punya makanan lebih yang dimakan di hari itu dan kebutuhan-kebutuhan hari itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Zakat fitrah. Wallahu a'lam bissawab. Syukur katsiran Buya atas jawabannya. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Ya kan? Dengan Ibu siapa dan dari mana? Terputus. Baik Bu, yang nampaknya terputus.
Kembali kami akan bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin bertanya. Buya, jika ada pembeli dan penjual, pembeli membatalkan pembeliannya, sedangkan pembeli sudah bayar DP terhadap barang tersebut. Ruko DP tersebut 150 juta. Dan penjual rela saja terhadap pembatalan tersebut. Tapi penjual tidak bisa mengembalikan DP tersebut sebelum ada pembeli baru yang membelinya. Yang ingin saya tanyakan, apakah barang ruko tersebut boleh dimanfaatkan oleh pembeli selama menunggu pembeli baru yang akan mengembalikan uang DP tersebut? Syukron Buya atas jawabannya. Pertama adalah di dalam urusan jual beli itu, Nabi pernah mendoakan rahimallahu rajulan samhan. Allah itu akan memberikan kasih sayang kepada orang yang samhan, itu gampang. Idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Jadi kalau jual beli itu gampang. Maksudnya begini. Biarpun sudah selesai transaksi, kalau ternyata melihat sang pembeli, penjual yang baik itu, kalau sudah transaksi ternyata ngelihat bahwasanya sang pembeli ini kelihatannya ada penyesalan. Pak, gimana Pak kalau saya pengen kembalikan barang ini, nggak jadi beli. Biarpun seorang pembeli, dia bisa mengatakan, sudah selesai, ada khiyar, nggak ada, sudah kau pergi dari tempat ini, sudah sah, nggak bisa lagi. Memang begitu cara hukum fikih. Cuman Allah berikan kasih sayang kepada orang yang dia tuh memaafkan. Oh ya nggak apa-apa deh, gitu loh. Dia nggak mampu, misalnya. Mungkin dia itu sebetulnya waktu beli tadi itu nggak mikir. Sebetulnya dia itu mau beli obat untuk anaknya, duitnya cuma 200.000. Cuman dia kalap ngelihat barang, setelah itu baru membeli, ingat bahasa, ya Allah kan saya mau beli obat. Nah, kan bisa saja begitu. Lalu seorang penjual yang baik mengatakan, ya sudah nggak apa-apa, ini kembalikan semuanya. Itu adalah bagus, akhlak yang mulia. Diberi doa. Makanya tadi ada orang sudah mau beli jual ruko ya, sudah dikasih DP, tak taunya apa? Nggak jadi. Maka ketahuilah, kalau nggak jadi DP itu kembali, bukan seperti sebagian orang yang dari awal memang niat ngambil duitnya orang. DP itu bagian daripada nilai yang dibayarkan oleh pembeli. Jadi yang namanya DP itu bagian daripada pembayaran. Kalau tidak jadi ya dikembalikan kepada yang membeli dong. Cuman sekarang kan cakep dengan syaiton. DP nggak jadi langsung angus. Bisa jadi dia orang nakal, satu barang di DP 16 orang, DP dibikin kesel biar nggak jadi. Nggak jadi. Ya bahaya itu. Jadi kalau Anda beli kepada seseorang, atau ada orang beli kepada Anda, beli ruko tadi, kemudian dia memberikan DP, beli ruko 200 juta, DP-nya 25 juta, oke. Kemudian setelah itu membatalkan yang beli tadi kepada Anda. Maka DP itu harus dikembalikan. Dikembalikan, nggak bisa. Kalau memang dibatalin, nggak boleh hangus. Lah adapun kerugiannya bagaimana? Nah itu bisa dimusyawarahkan. Waduh gimana Pak? Terlanjur 6 bulan ini belakang nganggur. Ternyata Bapak bakal gimana? Musyawarah namanya damai. Ya sudah kalau dikontrak berapa? Kalau dikontrak itu sebulan 600.000. Ya sudah 6 kali 6. Berarti 3.600.000 dipotong dari 25 juta tadi. Itu sepakat keridoan. Nah seperti itu. Kalau tadi enggak. Sampai DP dikembalikan, bagaimana kalau saya pakai rukonya? Enggak boleh seenaknya. Harus ada hitungan kesepakatan dong. Kesepakatan gimana? Ya sudahlah, saya pakai rukonya. Saya pakai rukonya, dihitung kayak sewa juga. Islam itu adil, enggak boleh seenaknya. Jadi karena kita yang telah memberi DP, mestinya DP itu akan diambil oleh orang tersebut yang punya ruko, dan saya tambah duit, rukonya milik saya. Saya sudah pasang isi perabot dan sebagainya, rupanya saya sambil bayar di waktu yang ditentukan. Pilihannya sebenarnya dua, dikukuhkan, sisanya adalah utang bagi saya sebagai orang yang beli, tinggal nanti dicicil, atau kalau saya ingin membatalkannya dan dia setuju, maka DP dikembalikan. Kemudian bagaimana ruko yang sudah saya pakai ini? Dihitung, namanya damai. Nggak boleh main potong sendiri, sudah dihitung berapa sih? Saya juga sudah pakai dan sebagainya. Nggak boleh dia memaksa, dia pakai,
Kemudian sampai DP dikembalikan. Selagi DP tidak dikembalikan, maka tetap saya pakai. Nah ini kan merepotkan orang. Jadi Islam itu indah dari semua pihak. Bagi yang ingin mengembalikan pun hati-hati. Kalau Anda ingin membatalkan transaksi, kalau tanpa ada udzur Anda zalim juga. Main-main dong. Anda harus tahu diri dong. Karena Anda membatalkan transaksi yang semestinya Anda beli jadi nggak beli. Sementara barang itu sudah Anda rengkuh selama berbulan-bulan, Anda tahu diri dong. Kompensasinya apa? Maka harus ada damai. Maka orang baik. Kalau semua baik nggak ada yang dirugikan. Kalaupun tidak ada apa-apa, memang sudah kata maaf misalnya, memang Anda punya ruko nggak kepake, apa bentuknya nggak pakai. Ada orang ngasih DP batal, ya udah batal. Anda nggak rugi, nggak ada masalah. Anda mengatakan sudah nggak apa-apa, nggak usah pakai hitung-hitungan, nanti saya kembalikan DP-nya. Boleh semacam itu. Jadi intinya bahwasanya nggak boleh ada kezaliman dalam sebuah transaksi. Dosa itu dibalik itu semuanya. Maksudnya begitu. Ini adalah yang paling bahaya yang perlu kita tekankan adalah orang yang merampas DP. DP-nya langsung hilang, nggak ada DP hangus itu. Kalau permasalahannya adalah dirugikan sang penjual tersebut, hitung-hitungan damai itu. Angkat ke mahkamah, Pak Hakim, dia membatalkan transaksi selama begini bulan, kemudian sementara ini toko begini-begini, dan itu kejujuran, memang kita merasa dirugikan. Maka setelah itu akan ada keadilan. Sehingga yang menjual setelah dibatalkan tidak akan rugi, uangnya yang membayar pun juga akan kembali. Dan ingat, semua rambu-rambu transaksi yang ada dalam Islam itu demi kemaslahatan kedua belah pihak. Tidak ada kezaliman, kemaslahan demi kebaikan. Seperti itu, wallah alam bisawab. Syukur katsiran Buya atas jawabannya. Baik Buya, nampaknya telah masuk suatu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Palembang. Baik Ibu, silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Baik, terima kasih. Begini Buya, ini masalah was-was dalam ikrar pemberian Buya. Yang pertama, jika ada orang menyebut kertasku milik UK dan UK itu huruf awal nama negara, tapi stop di kata UK dan tidak disebut jelas nama negara tersebut. Gimana? Apa itu termasuk? Gimana? Kalau ada orang yang menyebut kertasku milik UK, nah UK ini huruf awal nama negara, tapi stop di kata UK dan tidak disebut jelas nama negara tersebut. Apa itu termasuk? Milikku, apa? Milik UK. Awal nama orang kayak gitu Bu ya. Tapi tidak disambung misalnya ma siapa nggak jelas gitu Bu ya. Ada orang ngomong gimana, mau diulang? Kertasku milik UK itu Kertasku. awal nama. Kertasku. Iya Bu ya. Sebentar, kertas apa? Maksudnya kertas apa? Mobil deh apa? Contoh yang jelas. Mobil misalnya. Kayak kebunku Bu ya. Iya, gitu. kebunku adalah milik UK, tapi UK ini nggak jelas. hanya awal huruf aja Bu ya. Nggak terus? disebut langsung. Terus? Apakah itu termasuk ikrar pemberian atau kayak gimana Bu ya? Ini siapa yang ngomong? Bu ya? Yang ngomong begitu siapa kira-kira? Yang Orang punya lain atau kebun Anda? Itu, Bu ya? Hah? Yang punya kebun kayak gitu. Yang punya kebun. Bukan Anda kan? Uh-uh. Bukan Anda yang ngomong. Suami Bu ya, tapi ini Suami ya. Kalau suami mudah, tanyakan siapa. Oh itu gitu. Nggak usah Anda banyak was-was. Anda punya penyakit was-was, jangan bikin pusing. Anda ngurusi orang ngomong begitu. Anda tinggal bertanya, siapa sih Bang? Nah, selesai. Kalau bilang Anda nggak ada, ya. pertanyaan was-was. Nah, dari memang suami, was-was Bu ya. makanya. Itu bahaya sekali. Was-was Iya. itu bikin tidak enak. Anda ngapain ngurusin begitu? Ada orang ngomong begitu, biarin dia ngomong. Kecuali Anda yang Jadi ngomong. Suami yang kena was-was Bu ya. Suami kena was-was. Ya sudah ditanya, Iya. siapa sih Bang? Kan begitu ya? Siapa sih Bang? Oh nggak ada. Ya sudah nggak ada sudah. Jangan dikecar-cacar lagi, kasihan. Bukan suami saja. Anda bingung pun sudah kena was-was kelihatan nular ke Anda ini. Malah menjadi istri Anda, suami Anda semangat. Kalau suami Anda ngomong, tanah ini adalah milik si A itu. A-nya tidak dijelaskan milik siapa sih Bang? Ya kan? Ya tinggal abangnya mau mungkin milik saya atau milik ini. Jadi jangan dipikirin, tinggal ditanya saja. Setelah dia memberikan jawaban sudah selesai, hapus dalam keraguan Anda. Itu. Jangan sampai kepikiran enggak. Ada apa dipikirin? Selesai. Kalau Bang dia mengatakan bahwasanya
up atau apa saja itu adalah nama orang, ya, oh ya sudah miliknya dia. Kalau ternyata nggak ada ya nggak ada ya sudah nggak ada. Atau ternyata itu Anda, kan begitu. Jadi sederhana, Anda tanyakan selesai. Jangan ditanya lagi besok, sudah tanya. Yang benar nih, lah ini berarti Anda was-was. Sudah dijawab kok tanya yang benar. Bener nih bang, 3 kali. Oh parah lagi was-wasan Anda. Seperti itu ya. Karena penyakit was-was itu kalau tidak betul-betul dipangkas, bahaya kemana-mana nanti. Hari ini pertanyaan bisa saja berbeda-beda. Cuman kasusnya adalah sama karena penyakitnya. Jadi kadang yang disalahkan air, kadang disalahkan adalah minyak, kadang disalahkan yang adalah pelembab. Kenapa? Kulitnya korengan, kena air pedih, yang dimarahi airnya. Kena minyak pedih juga, dimarahin minyaknya. Kena pelembab, ya pedih kena buah apel basah, pedih buah apelnya. Yang salah korengnya, kan begitu. Ya, jadi seperti itu nanti kasusnya. Semoga Anda juga sehat. Anda sudah mulai kena juga, wahai penanya yang solehah. Anda sudah mulai kena was-was. Maksud kami apa? Semuanya kena was-was itu. Kalau sudah dikasih jawaban, Anda alihkan. Anda mikir yang lainnya. Jangan kepikiran. Urusan kebun milik siapa, ya sudahlah. Kalau dia mengatakan dia tidak menyebut namanya, selesai. Ya miliknya dia berarti. Misalnya saya punya mobil. Mobil ini adalah miliknya si A. Kenapa Anda pusing saya ngomong si A? Si A kan bisa saja saya sendiri. Si A biasa saya, istri itu. Kenapa Anda pusing? Anda yang was-was. Mobil ini adalah miliknya si A. Oh iya, si A. A-nya saya ya. No, ya bukan lah. Begitu aja. Loh, si A. Ini berarti mobil bukan miliknya dia. Loh, memang dia tidak bisa jadi A. Nah, gitu loh. Jadi Anda was-was. Maka kami ingatkan. Dan untuk yang siapapun yang kena was-was. Ini hendaknya segera mendatangi kepada ahlinya. Psikolog, dia sudah kena psikolog. Jangan dianggap sepele penyakit itu. Menjijikkan pada akhirnya. Orang tidak enak dengan orang punya penyakit was-was. Enggak mesra, enggak indah semuanya. Kasihan. Makanya perlu dikasihani, bukan dicaci dan Allah. Makanya kadang mereka enggak mau sembuh, berobat. Harus menjijikkan. Hanya kadang-kadang orang dengan dia itu hanya gimana lagi yang ini. Tapi enggak enak nih semuanya. Semuanya kayak ini, aduh capek. Ini ngapain sih begitu? Akhirnya marah sebetulnya. Cuman karena sabar aja teman-temannya itu. Anda harus tahu siapapun yang sudah mulai kena was-was, itu segera diobati. Ada caranya, pakarnya, ada psikolog yang mencoba menggiring begitu. Kuncinya sederhana kalau kena was-was itu kayak orang nyinyir, jangan Anda lawan, jangan dituruti, lebih baik mikir yang lainnya. Begitu, kalau Anda orang nyinyir, kalau Anda lawan tambah jadi tuh. Oh ini ya, kalau Anda tekan itu kayak ngorok-ngorok koreng. Kalau Anda turuti, ya sama, tenggelam dalam koreng. Paling enak ada apa? Jangan mikirin koreng. Mikir yang lainnya. Sepertinya, betul kalau urusan was-was, setiap hari was-was. Kemarin ada was-was, saya sedih, penyakit was-was. Semoga Allah memudahkan menyembuhkan. Semua yang diuji dengan penyakit was-was, kalau Anda mau berobat, Anda dapat pahala loh ya. Tapi kalau Anda tidak berobat, Anda kayak bunuh diri. Dosa, was-was, dan termasuk depresi segala macam, jangan main-main. Jangan digede-gedekan, malahan sengaja. Oh enak ya kalau jadi orang kena depresi. Kenapa? Banyak perhatian kepada saya. Oh ini sudah gila dia. Bahaya banget orang begitu. Kalau depresi segera berbenah. Karena itu penyakit mental. Ujungnya betul-betul kayak gila beneran. Ujungnya kalau dibiarkan. Bahaya. Makanya kami ingatkan kepada siapa yang diuji oleh Allah dengan depresi. Dengan ketabahan Anda. Dengan kesabaran Anda, usaha Anda, itu dapat pahala besar di hadapan Allah. Seperti hanya orang punya penyakit dohir, penyakit jantung, berobat dapat pahala, keluar duit dapat pahala. Yang enggak benar adalah sudah punya penyakit, enggak mau berobat, dosa di hadapan Allah. Karena penyakit akan semakin parah, ngerokoti dirinya. Kalau urusan penyakit fisik, jantung mati ujung-ujungnya. Tapi kalau mental, ganggu orang nanti. Lebih gede lagi, maka dari itu tolong yang punya depresi, punya penyakit-penyakit mental begitu segera berobat. Jangan main-main, jangan ngentengin. Gak ada yang senang nanti pada akhirnya, sedih. Orang deket tuh hanya karena kasihan, bukan sebuah penghargaan, bukan karena kasihan. Ya, tapi ingat kalau Anda berobat serius, maka ketahuilah Allah akan angkat derajat sebab apa? Orang sakit sudah dijanjikan akan diampuni oleh Allah, diberi segala kebaikan. Seperti itu ya. Khusus yang was-was tadi, Allah alam bisawab. Syukran kasiran Buya atas jawabannya. Baik Buya, kembali kami akan bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial dan merupakan pertanyaan terakhir Buya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Buya, saya hamba Allah dari Riau. Saya izin bertanya Buya dengan 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya mengambil ikan di air yang ada di tengah jalan atau di tempat lain yang diduga adalah ikan peliharaan orang lain yang terbawa banjir? Kemudian yang kedua Buya, ketika jual pinang yang masih berkulit, itu karung-karungnya belum diambil langsung, dan ketika akan diambil, ternyata sebagian karungnya tidak terlihat di tempat pembeli yang mungkin sudah diambil oleh penjual yang lain. Bolehkah kita mengambil karung yang ada dengan mengambil karung yang lebih bagus atau lebih buruk? Syukran Buya atas jawabannya. Kalau misalnya ada mungkin kisahnya kayak banjir atau apa ya, misalnya di jalan ada ikan ajib, di mana ada jalan ada ikannya memang. Nah, kita mau mancing di jalan nanti. Ya, mungkin ada berita bahwasanya di sana ada tambak meludak, banjir, jebol dan sebagainya. Kemudian sampai ke halaman kita. Lah kalau kita menduga ikannya dia, berarti kan ada dugaan. Ya Anda tangkap, tolong dong, Pak. Ini kayaknya ikan muat, lumayan. Karena Anda menduga miliknya dia, jangan sampai orang kena musibah lalu kita ada dugaan. Karena ada jebol betul. Dan mungkin orang nggak usah bohong deh, ngerti kok. Nilainya dia pasti ini. Anda menduga. Pasti dugaan itu ada. Kalau dugaan Anda jangan ambil dong. Dugaan Anda ada kayaknya gua. Oh betul, saya lihat ini ikannya ikan begini jenisnya gitu. Kalau Anda ingin mengambil, sampaikan saja, Pak, ini saya tampung karena masuk kolam, masuk di panci bak saya itu ada 6 kilo ikan itu. Kayaknya ikan kamu, Pak, gimana, Pak? Kalau ambil, kalau enggak. Anda ambil saja mungkin begitu. Kalau diambil ya Anda menolong dia kok. Karena ada dugaan kalau itu miliknya dia. Dugaan itu nggak bisa dibohongi loh ya, Anda menduga. Untuk mengatakan dugaan itu Anda balik. Bahwasanya tambah Anda yang jebol, kira-kira bagaimana ada orang ngambil gitu loh. Itu baru ada dugaan tuh begitu. Kalau Anda mengatakan oh bukan milik saya, oh berarti orang lain juga begitu bisa mengambilnya. Kadang-kadang egois di saat pura-pura nggak menduga, yang jebol tambahnya orang, ada ikan banyak, ini kok dari yang lain kan, menurut ulama kan masih mungkin ada ikan yang lain, nggak apa-apa diambil nih, ini kan mungkin ikan lain, mana ikan gede-gede dari sungai nggak ada segitu. Perlu kejujuran. Giliran yang jebol tambahnya dia tuh, itu milikku, aku begitulah ini. Berarti di saat dia mengaku aku, berarti ada dugaan dong kalau seandainya dia menjadi orang yang menemukan, gitu. Ingat, jadi kesimpulannya, selagi Anda menduga itu miliknya orang, maka tolonglah dia. Dia kena musibah loh ya. Jangan enak-enak diambil. Dia kena musibah, Anda ambil. Anda ambil gak apa-apa. Kemudian setelah itu Anda sampaikan, bukan Anda makan, Anda konsumsi. Orang kecelakaan kok malah kita yang bertepuk tangan, ini kan gak benar. Orang beriman kan saling tolong-menolong. Dan bisa jadi mereka adalah juga malah berterima kasih, bahkan suruh ngambil saja makan pun juga sudah kemana-mana kok itu. Baik ya, kalau ada dugaan. Tapi ternyata apa? Beda kalau ternyata 6 tambak yang jebol. Yang 2 mengatakan, sudahlah ambil-ambil ikan saya ikhlasin, berarti bebas Anda. Karena sudah ada, bahwasanya apa? Sudah ada yang mengikhlasi, berarti ikan itu sangat mungkin miliknya dia. Ini enggak ada. Mana ada sungai-sungai nggak pernah ada ikannya, ada orang jebol tambaknya, tiba-tiba ada ikan gede, ini dari sungai. Mana? Ini kan perlu kejujuran kita, urusan haknya orang. Yuk kita dengan dhamir, dengan batin, dengan cinta. Kadang orang na'udzubillah, bukan ini saja kasusnya. Ada truk kecelakaan, membawa kue-kue dan sebagainya. Kita tidak tahu kenapa ada orang pakai kalungan sasetan susu. Banyak jajar kalengan sasetan kopi susu begini, tapi kita jualan. Kenapa? Panen ada orang kecelakaan. Ajib. Ini ada kita ngelihat di sebuah jalan. Subhanallah. Kenapa? Mestinya ditolong. Ini jiwanya sudah mati kayak begini ini. Ya itu mulai dari ikan kayak tadi itu. Ini ada kecelakaan. Mestinya kan sedih. Ini kayak wah panen rezeki. Astagfirullah hidup. Mestinya kecelakaan. Masa kalau ada kecelakaan begitu langsung dipagari. Tutup. Jangan sampai ini miliknya orang. Ditolong dia. Mesti begitu. Ayo. Mungkin Anda sendiri juga pernah lihat kejadian begitu. Kecelakaan rezeki. Nunggu-nunggu kecelakaan. Apa sih? Nunggu musibah untuk orang akan timba sendiri musibah oleh Allah.
Kita harus punya kesedihan sebagai orang beriman. Bahkan biarpun mereka bukan orang muslim. Loh, kita tidak boleh mengambil miliknya orang lain. Kemudian juga masalah apa tadi? Karung. Nah, kalau karung kasusnya begitu, memang kebiasaan kita mengambil, maka tinggal ngomong aja kepada penjualnya di situ untuk nyampaikan yang lainnya saling rela ya. Seperti kita kan beli tabung gas, setelah masuk sana kan ketuker begitu, saling memaafkan begitu. Karung juga begitu, saya dapat karung baik, nah nanti kan saya bawa ke situ lagi. Berarti kalau itu harus ada namanya akad damai. Pada hakikatnya Anda nggak boleh dong ngambil miliknya orang. Itu kalau nggak pakai ketentuan minta saling meridhoi itu kacau. Akhirnya apa? Ilmu karung itu diterapkan di masjid. Sandal saya hilang, saya ambil yang bagus, nanti kacau ini. Penjahat sandal namanya. Hati-hati, jangan dibuka begitu. Kecuali di masjid sudah diumumkan. Siapapun yang sandalnya hilang, ini sudah kesepakatan, tanda tangan dari semua jamaah. Siapapun yang pulang bebas ngambil sandalnya, itu baru boleh. Mana ada masjid gitu juga. Jadi kalau karung kan yang jelas pelanggan yang ngirim karung sawit ya, karung sawit itu jelas orang 1, 2, 3, 4. Pak, pokoknya nanti kalau ketukar karungnya saling maafin. Oh, iya gak apa-apa, saya juga kadang ngambil kok. Itu ya bener. Jangan seenaknya, kalau tidak ada kesepakatan begitu nggak boleh, bukan miliknya kok. Tapi mungkin keridoan itu biasanya adalah biarpun tidak diucapkan sudah saling memaklumi. Tapi ini paling enak harus diridhoi begitu, saling memaafkan, disampaikan. Yang sudah karungnya mohon ya, kalau bukan karung yang diambil itu sudah direlakan sama yang lain, tolong gitu ya. Ini kalau tidak ini bahaya dikembangkan, sebab dalam kejahatan itu cerdas banget. Oh kalau ini boleh berarti di masjid boleh. Sandal saya nggak hilang, mulai tadi cari nggak ada, ini aja deh ambil. Nah, ini dia boleh ya seperti itu. Jadi harus ada saling sepakat meridhoi. Tinggal ngomong saja kok nggak susah saja. Tinggal yang punya warung umumkan dapat pahala. Urusan karung kan tidak seberapa harganya ya. Jangan sampai saudara kita dosa. Tolong saling maafkan deh. Yang dapat karung bagus alhamdulillah, yang jelek alhamdulillah. Yang jelek pun nanti dikembalikan. Yang baru juga kembalikan untuk apa? Untuk bawa sawit ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan di dalam mengambil yang halal, mengembalikan kepada yang berhak, menjauhi dari yang haram. Allah alam bisawab.